Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam wa an'ama 'alaina wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في آية الكتاب الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الحاضرون قال الله تعالى في آية الكتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم walain kafartum inna adabi lasyadid. Para hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya berwasiat menasihati diri saya sendiri, wabil khusus kita yang hadir pada hari ini, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat terhadap diri saya dan seluruh kaum muslimin yang ikut mendengarkan khutbah ini, untuk senantiasa imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada kajian khutbah yang dulu pernah saya sampaikan, pada hari ini kita masih berikan nikmat yang Allah berikan, kita masih bisa menghirup udara segar, dan kita masih bisa melihat pemandangan-pemandangan yang indah, kita masih bisa menikmati sesuap makanan, masih bisa meminum seteguk minuman. Inilah keberkahan yang Allah berikan. Beberapa tahun yang lalu mengalami COVID, berapa banyak Allah cabut nikmat manusia sehingga tidak lagi merasakan nikmat yang kita rasakan pada hari ini. Para hadirin jamaah rahimakumullah, ada beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, ada nikmat sehat wal afiat, ada nikmat kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak umat yang terlahir tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak umat yang ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga nikmat ini yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, nikmat pertama yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Nikmat Islam ini adalah nikmat yang tidak mampu dibeli oleh apapun. Ketika kita mati dalam keadaan muslim, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Mati dalam keadaan husnul khatimah adalah salah satu yang diidamkan oleh setiap muslim. Apapun kekayaannya tidak akan bisa membeli Islam. Berapapun duitnya, miliaran pun, triliunan pun uangnya dan harta pun tidak akan membeli dalam keadaan kita mati dalam keadaan Islam. Mau kita sehebat apapun orangnya, mau bapak sebanyak apapun uangnya, tidak bisa mati membeli husnul khatimah. Maka ini nikmat Islam ini adalah nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Maka di dalam kitab Nuzhatul Majalis, Imam Ash-Shafuli pernah menceritakan seorang cerita di mana ada seseorang ketika itu diberikan haji, diberikan rezeki pergi haji ke tanah suci. Ketika dia mendaki daripada Bukit Arafah, dia mengucapkan satu nikmat luar biasa. Kalimat ini sebagai tanda rasa syukurnya kepada Allah atas nikmat Islam, atas nikmat iman, atas nikmat sehat, dan atas nikmat dijadikannya dia menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia ucapkan di padang Arafah? Dia mengucapkan satu kalimat yang sangat mungkin pendek yang kita baca. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihim ni'mah. Alhamdulillah, saya diberikan nikmat oleh Allah. Dengan nikmat saya menjadi orang muslim. Dan sungguh semua nikmat yang Allah berikan lebih dari apapun ketimbang nikmat yang Allah berikan yang satu ini. Nikmat Islam tidak akan dibeli apapun. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Dia ucapkan itu ketika di padang Arafah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihin ni'mah. Dia ucapkan itu. Kemudian di tahun kemudian Allah Subhanahu
rezeki lagi dia pergi ke tanah suci. Kemudian dia naik lagi ke Jabal Arfah. Dia ucapkan ini kalimat alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihi ni'mah. Nadal munadi minas sama. Menjelang dia setelah mengucapkan kalimat itu, ada seruan dari langit masuk ke dalam pikiran hamba tersebut. Mahlan ya ab, pelan-pelan wahai hambanya Allah, hatta tafruhu, hatta tafruh min thawabiha bil amil madi. Pelan-pelan kamu baca kalimat ini wahai hamba Allah. Dari tahun kemarin kamu satu baca ini kalimat, sampai sekarang pahalanya belum saya kelar untuk mencatatnya. Masya Allah. Kalimat sederhana yang mungkin lupa kita ucapkan. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihi ni'mah. Kata malaikat tersebut, mungkin ini sampai hari kiamat pahala ini tidak akan mungkin habis untuk dicatat, walaupun kamu membaca kalimat itu sekali. Inilah kenikmatan Islam yang Allah luar biasa berikan pahala bagi siapapun yang mensyukuri nikmat Islam, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat sehat wal afiat. Nikmat sehat wal afiat kita masih bisa hidup pada zaman sekarang. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pernahkah kita meneliti apa yang ada di dalam tubuh kita yang Allah berikan? Andai kata kita mau perhitungan dengan Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah, kalau kamu mau perhitungan sama Allah nggak bakal mungkin kita bisa membayar apa yang Allah berikan kepada kita. Anggap saja di dalam satu tubuh manusia ini ada kurang lebih, menurut sebuah penelitian dari berbagai macam penelitian kedokteran, dalam satu tubuh manusia itu terdapat 100 juta kilometer pembuluh darah kita. 100 juta kilometer pembuluh darah kita kalau dibentangkan satu orang pembuluh darah itu dibentangkan mampu mengelilingi bumi 2 kali lipat. Ini panjangnya pembuluh darah dalam satu tubuh manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pernahkah kamu berpikir apa yang Allah berikan? Pembuluh darahmu pernahkah kau pikirkan? Nafasmu pernahkah kau pikirkan? Lambungmu yang bisa mencerna makanan pernahkah kau pikirkan? Ginjalmu yang diberikan oleh Allah pernahkah kau pikirkan? Inilah yang selalu Allah ungkapkan di dalam Al-Quran, namun tidak pernah memikirkan apa yang Allah berikan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Andai kata kita harus bayar 1 meter pembuluh darah, seorang pejabat ada yang membeli pembuluh darah 1 meter pembuluh darah harganya 500 juta. 1 meter pembuluh darah harganya 500 juta. Tinggal dikali bukan 1 kilo, Pak. 1 meter pembuluh darah itu harganya 500 juta. Dikali pembuluh darah dalam tubuh manusia 100 juta kilometer. Berapa ribu triliun, berapa puluhan ribu triliun yang harus kita bayar kepada Allah. Kalau kita mau bayar kepada Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau perhitungan sama Allah nggak bakal membayar. Ginjal kita memiliki beberapa kali. Kemudian mata kita saja, Pak, di dalam retina mata kita ada 130 juta sel. Anggap satu sel ini kita harus bayar kepada Allah. Berapa yang harus kita bayar kepada Allah? Di dalam setetes darah kita ada 7.000 sampai 25.000 sel dalam tubuh kita. Kalau kita mau bayar, berapa yang harus kita bayar kepada Allah Subhanahu wa taala? Darah kita satu tetes 7.000 sampai 25.000 sel. Dikali berapa? Kurang lebih satu hari ini mampu mendapatkan berapa sel? Kurang lebih hampir 45 miliar sel dalam tubuh kita yang bergerak aktif. Siapa yang menggerakkan? Allah alladzi khalaqakum wa ahsana bi ahsani suwarikum. Allah yang menggerakkan kita semua dan yang mengatur semua itu semua. Maka kita harus bersyukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang diberikan. Nafas kita yang kita hirup membutuhkan oksigen nitrogen. Satu oksigen nitrogen itu menghabiskan 20.880 liter setiap harinya. Kalau kita bayar 1 liter 25.000, berapa? 73 juta setiap hari harus kita bayar nitrogen oksigen kepada Allah. Kemudian nitrogen yang kita hirup 30.789 liter nitrogen. Kalau kita mau bayar 113 juta setiap harinya, satu harilah 185 juta dikali 1 bulan kurang lebih 6 miliar, dikali 1 tahun kurang lebih 80 miliar. 1 tahun kita ngirup udara gratis, tidak pernah Allah memberikan bayaran, tidak pernah meminta bayaran kepada kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Maka kalau kita dari satu tubuh manusia ini berharga, maka dari tubuh manusia, satu tubuh manusia itu lebih berharga dibanding satu kotak beserta bangunan-bangunannya. Mahalnya satu tubuh manusia lebih berharga daripada satu kotak beserta bangunan-bangunannya. Makalah ini nikmat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walau andai kata satu kekayaan Citra Raya ini dikumpulkan, satu kekayaan Tangerang kota, Tangerang Kabupaten
harta dikumpulkan tidak mampu membeli satu tubuh manusia. Maka inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nikmat kepada kita. Maka pada hari ini kita mengajak untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa apa yang Allah berikan senantiasa kita langsung detakan jantung kita mampu menghembuskan detakan kurang lebih sehari semalam 150 detakan. Maka inilah adalah karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat terbesar yang ketiga adalah kita dilahirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu kenikmatan yang mungkin harus kita syukuri. Di mana berapa banyak umat di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sudah banyak umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad ingin dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman dahulu ketika Nabi Nuh alaihi salam ada sebuah penelitian dari Rusia yang pada saat itu memakan waktu penelitian kurang lebih 1 tahun, dari tahun 1951 sampai 1962 kalau tidak salah. Itu penelitian di lembah Ka'ab, ditemukan satu kayu yang sangat panjang 10 kali 45 kurang lebih meter persegi. Kemudian diteliti ada sebuah tulisan, di mana tulisan tersebut adalah doanya Nabi Nuh, Allahumma inni a'udzubika an tansurani bi nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu kita Nabi Nuh saja seseorang nabi dan rasul ingin mengidamkan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Itu diteliti oleh beberapa peneliti termasuk dokter dari Rusia dan Profesor Solomon, kemudian pakar daripada fosil daripada Mr. Max meneliti dan menguji daripada kalimat tersebut bahwa Nabi Nuh itu membanggakan ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Inilah kehebatan kita harus bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Apalagi ini bulan Maulid, di mana bulan Maulid ini adalah momen di mana dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Hanya satu makhluk Allah yang tidak senang dengan kelahiran Nabi, yaitu setan. Imam Baqi bahkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir, inna iblisa ranna arba'a rannatin. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat iblis cuma menangis 4 kali. Wahina nu'ina, ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahina uhbita, ketika iblis diturunkan dari surganya Allah. Wahina unzilatil Fatihah, ketika iblis mendengar surat Al-Fatihah diturunkan iblis menangis. Wahina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika iblis mendengar Nabi Muhammad dilahirkan, iblis nangis, iblis tidak senang. Maka dari itu jangan sampai kita memiliki sifat seperti iblis. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, maka kita harus bergembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Imam Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang mujaddid, seorang yang hafal ratusan ribu hadis sama sanad-sanadnya. Beliau menyatakan, kalau kita menganggap kita adalah umatnya Nabi Muhammad, kalau kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, beliau menyatakan di dalam sebuah kajiannya, kalau ada umat manusia yang menyatakan Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah nabinya, tapi dari lahir sampai meninggal dunia dia belum pernah mahabbah kepada Nabi Muhammad ataupun pernah menatap wajah Nabi Muhammad di dalam mimpi, sungguh orang ini akan merugi, kata beliau. Maka ini adalah satu kesempatan di mana berapa kali kita bermimpi dengan istri kita, berapa kali kita mimpi dengan para artis-artis yang kita idolakan, berapa kali kita bermimpi dengan orang-orang kaya yang kita impikan, tapi sama sekali dari lahir sampai meninggal tapi kita tidak pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad. Maka itu adalah manusia yang sangat rugi karena mahabbahnya disia-siakan. Ada orang yang mimpi Nabi adalah orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi. Siwak tidak pernah dia tinggalkan, sunnah-sunnah ketika makan dia tidak pernah tinggalkan, sunnah-sunnah ketika duduk dia tidak pernah tinggalkan. Inilah orang-orang yang menjalankan ihya'us sunnah. Itu tarakahan nas. Orang-orang yang akan mahabbah kepada Nabi adalah orang yang menjalankan sunnah ketika manusia telah meninggalkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Berapa banyak undangan-undangan di hotel-hotel kalau ada pesta akad nikah, berapa banyak orang yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad maka dalam keadaan berdiri. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, mahabbahlah kepada Nabi Muhammad. Ada satu ijazah yang diamalkan, yang diriwayatkan di dalam kitab Tabaqatus Syadziliyah Al-Kubra yang dikarang oleh Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Qasim, halaman 124-125, bercerita seorang ulama, seorang waliullah yang bernama Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili At-Tunisi, thariqahnya Syadziliyah dari negara Tunisia, bercerita di dalam kitab tersebut, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, aku jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Wa qala li, Nabi Muhammad berkata kepada saya, ya Abdul Mawahib, wahai Abdul Mawahib, qul 'inda naum, katakan kalau mau tidur, ucapkan kalau mau tidur, amal
amalkan dan baca kalau mau tidur. Apa yang harus saya amalkan ya Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim khamsan, a'udzubillah 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim khamsan, baca bismillah 5 kali. Kemudian kamu tidak boleh membatalkan wudu ketika kamu tidur. Kemudian apa yang harus saya baca lagi ya Rasul? Allahumma bihaqqi Muhammadin arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, perlihatkan saya wajah indah Nabi Muhammad. Halan pada malam ini dalam mimpi ya Rabb. Wa ma'alan, dan nanti hari kiamat kita bersama melihat wajah Nabi Muhammad di bawah barisan Nabi Muhammad. Ini doa pendek tapi manfaatnya insya Allah sampai akhir hayat, bahkan sampai hari kiamat. Amalan ini punya harapan kita untuk bisa di bawah barisannya Nabi Muhammad. Ya Rasul, jika tiap malam umatmu baca doa ini, kondisi wudu, mengamalkan doa al-ad'iyah sebelum wudu, kemudian dia baca Quran, baca ayat kursi, kemudian dia baca sholawat, kemudian baca amalan ini, apa yang akan mereka dapatkan? Fa'ana ati ilaik, saya akan datang ke dalam mimpi orang tersebut yang kini Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan amalan ini juga bisa menjadikan titik cerah agar kita senantiasa untuk sering mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus di bulan Maulid ini, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat dijadikannya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukuri apa yang Allah berikan dan jangan pernah kufur apa yang Allah berikan. Maka kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, niscaya azab Allah sungguh sangat pedih. Barakallahu li wa lakum fil ayatil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه السميع العليم واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في آية الكتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الحاضرون قال الله تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم احفظنا واحفظ من معنا وسلمنا وسلم من معنا ويسر لنا أمورنا ويسر أمور من معنا ويسر أمور من يعطي الخير إلينا وبلغنا وبلغ من معنا برحمتك يا رحمن يا وهاب يا رب العالمين. اللهم عاف أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق والجنة حق والشفاعة من نبيك حق. اللهم إليك نتوكل وإليك نتوب وإليك نستغفر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وفي بنتن وفي مدينتنا تنجير إن شاء الله وفي قرياتنا جبرايا وحول مسجد التقوى يا الله من بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين
المسلمين عامة برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر عاقبة وسوء الخاتمة. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.